Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bagaimana menginstal sistem operasi. Seperti yang kita bahas di video sebelumnya, kita melakukan instalasi sistem operasi Windows. Tapi tutorial kali ini atau pembelajaran kali ini adalah sistem operasi Linux, yaitu Ubuntu. Saya lihat sini Ubuntu 20.4. Oke, seperti biasa di pertemuan sebelumnya kita melakukan instalasi dengan menggunakan VirtualBox. Kali ini pun kita masih menggunakan VirtualBox ya. Untuk langkah awalnya masih sama. Terlebih dahulu kita mulai dengan membuat komputernya, yaitu dengan klik New. Kemudian kita berikan nama. Saya isi Linux ya. Oke, secara otomatis di sini di tipe kita isi Linux seperti biasa. Di bagian version ini kita bisa ganti dengan sistem operasi yang kita gunakan. Karena saya menggunakan Ubuntu, maka saya akan ganti menjadi ini Ubuntu. Oke. Selanjutnya kita pilih continue. Di sini direkomendasikan menggunakan RAM sebesar 1024 MB atau 1 GB. Kita continue saja, kita menggunakan 1 GB saja. Continue. Oke, create virtual, kita pilih create. Selanjutnya di bagian file type sama kita pilih CA. Dynamic location, oke, kita continue. Nah, pada jendela ini kita bisa mengubah kapasitas harddisk yang ingin kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Di sini direkomendasikan menggunakan 10 GB. Kita bisa tambah menjadi misal 50 GB. Kemudian kita pilih create. Oke, sampai di sini proses pembuatan untuk komputernya sudah selesai. Selanjutnya adalah bagaimana menghubungkan komputer yang kita gunakan dengan file ISO yang sudah kita siapkan tadi. Seperti biasa, kita masuk di setting yang tadi ya, kita masuk di setting, terus storage. Sini ada icon CD dengan keterangan empty atau kosong. Kita klik icon CD pada bagian ini, bisa lihat di layar. Pilih choose this file, saya geser ke sini. Pilih choose this file. Tentukan di mana teman-teman menyimpan file ISO-nya. Sini bisa dilihat. Kemudian kita pilih open. Selanjutnya akan tampil keterangan file yang kita pilih. Bisa lihat di sini tipe, size, location. Kemudian pilih OK. Oke, proses setting sudah selesai. Untuk memulai instalasi, kita bisa klik Start. Nah, jika ada tampil seperti ini, kita bisa memilih kembali file ISO yang ingin kita gunakan dengan klik icon folder di sini. Kemudian kita menentukan sistem operasi yang ingin kita gunakan. Di sini ada Ubuntu, kemudian choose, kemudian start. Oke, maka proses booting telah berjalan. Kita tunggu saja ya. Oke teman-teman, sampai di sini kita bisa lihat di layar. Kita diberikan dua pilihan, yaitu ada Try Ubuntu, merupakan salah satu fitur dari sistem operasi ini, di mana kita bisa mencoba sistem operasi ini sebelum kita gunakan.
Jadi kalau teman-teman penasaran bagaimana sih menggunakan Ubuntu ini, bisa pilih Try Ubuntu. Tapi di sini kita melakukan instalasi Ubuntu, jadi kita pilih langsung install Ubuntu. Oke. Selanjutnya keyboard layout kita biarkan saja. Kita pilih sini, kita pilih continue. Oke. Pada jendela update and other software, kita diberikan dua pilihan, yaitu normal installation dan minimal installation. Jika teman-teman ingin menggunakan sistem operasi ini secara utuh, saya sarankan untuk menggunakan normal installation. Tetapi jika hanya untuk belajar bagaimana menginstal, kita bisa pilih minimal installation. Karena terdapat beberapa perbedaan. Jika kita memilih normal installation, di sini dijelaskan bahwa akan include beberapa aplikasi seperti browser, utility, office, games, dan media player. Sedangkan untuk minimal installation ini akan include terbatas, di mana hanya ada web browser dan basic utility. Oke. Pilih, kemudian kita pilih continue. Nah, di jendela ini, di bagian instalasi tipe, terdapat dua pilihan lagi, di mana kita ingin menggunakan partisi sesuai dengan format dari Ubuntu, atau kita bisa melakukan create secara manual dari harddisk yang kita punya dengan memilih something else. Ini ya. Kemudian kita pilih continue lagi. Di sini kita bisa melihat harddisk yang tersedia, biasanya /dev/sda seperti ini. Untuk membagi partisi, kita bisa memulai dengan klik partition table, pilih continue. Oke. Maka secara otomatis akan tampil free space seperti ini. Selanjutnya kita bagi partisinya ke dalam 3 bagian, di mana ada partisi swap, kemudian ada partisi root, dan yang ketiga untuk penyimpan datanya yang bisa disebut dengan partisi home. Oke. Kita bisa klik 2 kali di bagian free space, maka akan tampil jendela seperti ini. Kita menentukan untuk partisi swap dulu. Biasanya direkomendasikan 2 kali besar RAM. Karena kita menggunakan RAM sebesar 1 GB, maka kita menggunakan partisi swapnya sebesar 2048 MB. Karena kita ketahui 1 GB adalah 1024. Jadi kalau 2 GB berarti ada 2048 MB. Oke. Di sini kita di bagian use as, kita pilih swap area, kemudian pilih OK. Oke. Untuk swap, partisi swapnya sudah jadi. Selanjutnya membuat partisi root. Kita buat partisi root ya. Seperti sama dengan proses tadi, kita bisa mengklik 2 kali di bagian free space ini. Oke. Saya ingin membuat partisi sebesar 20 GB untuk partisi rootnya. Jadi saya masukkan 20.480 MB atau sama dengan 20 GB. Oke, kita pilih primary saja untuk sebagai partisinya. Kemudian kita pilih root. Root itu bisa disimbolkan dengan slash seperti ini. Oke, kemudian pilih OK. Sampai di sini partisi rootnya untuk sistem sudah jadi. Selanjutnya space yang tersisa kita jadikan sebagai partisi home untuk penyimpanan data. Oke, selebihnya kita pilih primary juga. Kemudian di bagian mount point-nya kita pilih /home. Oke, kemudian
Oke, partisi home-nya juga sudah selesai. Kita pilih partisi rootnya. Selanjutnya adalah kita melakukan install dengan mengklik install now. Kemudian pilih continue. Selanjutnya kita pilih di mana tempat kita berasal. Misal di bagian Indonesia, kita pilih continue. Nah, di sini merupakan salah satu bagian yang sangat penting, di mana kita diminta untuk memasukkan username dan password. Jadi, diharapkan teman-teman memasukkan username dan password yang bisa diingat. Oke. So, masukkan user saja. Password yang mudah, 123. Kemudian saya pilih continue. Nah, maka proses instalasi akan berjalan. Kita tunggu sampai proses ini selesai ya. Oke, sampai di sini proses instalasi sudah selesai. Kita bisa pilih restart now. Press enter. Oke, kita diminta untuk menekan tombol enter. Maka akan terestart kembali. Masuk di proses booting. Oke, komputernya sudah melakukan restart dan sudah tampil seperti ini. Kita bisa memilih user yang kita buat tadi, kemudian kita masukkan password yang sesuai, kemudian klik enter. Nah, sini bisa kita lihat tampilan awal dari sistem operasi Linux basis Ubuntu. Oke, kita diminta untuk masuk ke akun-akun yang disediakan. Kita pilih di sini, saya tidak membahas ini, jadi saya pilih skip saja. Next, kita pilih next saja dan pilih done. Oke, bisa dilihat di layar, ini merupakan tampilan sistem operasi Linux. Jadi teman-teman jika ingin mencoba, bisa dilakukan di komputer teman masing-masing. Selanjutnya, teman-teman bisa melakukan instalasi aplikasi-aplikasi yang teman-teman butuhkan. Oke, sampai di sini proses instalasi sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.